Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasabil Hamzah dengan NIM 23000276 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Di sini saya akan melengkapi salah satu tugas presentasi berupa video tugas mata kuliah. Terima kasih kepada Bapak Supriyono selaku dosen pembimbing di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Konstitusi Negara Indonesia. Pendahuluan. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara. Biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan lainnya. Yang kedua, ada Konstitusi Indonesia. Yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami beberapa amandemen. Ini adalah konstitusi yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara, sistem pemerintah, hak-hak warga negara, serta tugas dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara. Konsep Konstitusi Negara Indonesia. Konsep negara Indonesia didasarkan pada 4 prinsip utama: ketuhanan yang Maha Esa, kedaulatan rakyat, persatuan Indonesia, dan supremasi hukum. Konstitusi Indonesia terdiri dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi pasal-pasalnya serta amandemen-amandemennya. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan melalui proses amandemen, yang terakhir dilakukan pada tahun 2002. Konstitusi Indonesia juga menetapkan 3 lembaga negara utama: eksekutif, presiden, legislatif, DPR dan DPRD, dan yudikatif, Mahkamah Konstitusi. Urgensi Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia memiliki urgensi yang sangat penting karena berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur sistem pemerintah, hak-hak dan kewajiban negara, serta menjaga keseimbangan antar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitutif memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, mempromosikan kedamaian, stabilitas, dan pembangunan yang berkelanjutan. Tantangan dan perkembangan terkini. Perubahan dalam tantangan politik dan tata kelola pemerintah yang memerlukan adaptasi konstitusi terhadap perkembangan zaman. Perlindungan hak asasi manusia. Penguatan perlindungan hak asasi manusia dan penanganan khusus pelanggaran HAM yang masih menjadi isu utama dalam memastikan keadilan dan keberlanjutan demokrasi. Otonomi daerah. Otonomi daerah memastikan keseimbangan antar otonomi daerah dengan kepentingan nasional serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Mencakup upaya untuk terus melakukan reformasi konstitusi baik melalui amandemen maupun interpretasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya, di sini kesimpulan yang kita dapat, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi penguasaan sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Mungkin sekian dari saya presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.